Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Dalam perkara pengadaan, apalagi kalau di tempat di mana saya menjadi pemberi keterangan ahli, saya sering mendengarkan kalimat yang ada di meja sebelah kanan saya, yaitu adalah, "Pak, saya hanya sekedar menjalankan perintah." Kalimat ini adalah suatu hal yang wajar. Tetapi dalam hukum pidana, kalimat ini bisa menjadi dua hal. Yang pertama, boleh jadi ini adalah hal-hal yang terjadi dan bisa dipertimbangkan. Atau yang kedua, jangan-jangan ini sebagai bukti bahwa yang bersangkutan turut serta. Karena apa? Karena dia sadar bahwa perintah tersebut adalah perintah yang salah, tapi tetap diikuti hanya karena alasan perintah. Jadi pertanyaannya, kapan menjalankan perintah itu bisa jadi alasan, dan kapan justru menjadi masalah. Nah, prinsip dasar dalam hukum pidana yang harus dipahami oleh semuanya, bahwa hukum pidana itu tidak menghukum jabatan. Hukum pidana itu menghukum perbuatan plus kesalahan. Kesalahan itu artinya, apakah orang tersebut tahu dan menghendaki, atau setidaknya sadar bahwa tindakannya mengarah kepada perbuatan yang dilarang. Jadi kalau misalnya, ini sering juga di persidangan, saya menjalankan perintah majelis yang mulia, hakim akan bertanya, kamu tahu tidak perintah itu salah atau tidak? Yang kedua, kamu punya pilihan tidak untuk menolak perintah tersebut atau tidak punya pilihan? Yang ketiga, yang pada saat kamu melaksanakan perintah itu, kamu kontribusi di bagian inti atau cuman administratif. Nah, dari level ini kita bisa melihat bahwa ada 3 level menjalankan perintah dalam hukum pidana. Level yang pertama adalah dia tidak tahu konteks. Dia hanya menjalankan tugas administratif tanpa tahu itu adalah bagian daripada perbuatan pidana. Misalnya staf nih, diberikan surat ini nih, berita acara, serah terima, dia buatin aja, oh serah terimanya berdasarkan laporan, oh 100%. Dia kan nggak turun di lapangan, mana dia tahu ini 100% atau cuma 50%, tapi di 100% kan. Orang yang mengarsipkan, mengunggah file tanpa tahu substansi, ini level pertama, yang tidak tahu konteks sama sekali. Kemudian yang kedua, dia tahu ada masalah, tapi tetap ikut. Dia mulai sadar ada kejanggalan, ada masalah, tapi memilih diam untuk tetap melaksanakan. Level 3, tahu tujuan dan ikut mengatur. Bukan hanya menjalankan, tapi ikut juga menyusun strategi atau mengeksekusi inti daripada perbuatan pidana itu. Level 1, itu yang paling aman. Tapi lagi-lagi, biasanya tetap jadi saksi ya, dalam proses persidangan. Level 2 dan level 3 inilah yang bisa jadi masalah. Nah, kapan menjalankan perintah itu bisa jadi alasan? Ada situasi di mana perintah tersebut relevan sebagai alasan. Saya cuma melaksanakan perintah, yaitu apa? Yang paling pertama level 1 tadi. Yang dia tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan pidana. Ya, dia bukan mendukung juga, hanya melaksanakan sesuai dengan tupoksinya, mengetik surat dan seterusnya. Atau ada tekanan serius yang membuat ruang pilihan nyaris tidak ada. Nah, ini lagi-lagi masuk ke wilayah pembuktian. Tapi perlu saya tekankan bahwa tidak semua tekanan jabatan itu otomatis menjadi alasan pemaaf. Dalam hukum, tekanan tersebut harus bisa dibuktikan bentuk dan intensitas tekanannya. Kalau cuman jawabannya saya takut dimutasi, takut kehilangan jabatan, dan tidak ada upaya untuk menolak, biasanya sulit menjadi alasan kuat. Yes, kan kamu tidak mati kalau seperti itu. Ya mundurlah, tidak dapat. Ya kamu kan masih ASN, masih PNS, masih terima gaji. Ya nggak apa-apa lah. Seperti itu. Nah, kapan menjalankan perintah justru jadi masalah? Ini kebalikannya. Kalau menjalankan perintah itu jadi masalah dan dia tahu itu salah, tahu itu akan mengarah kepada perbuatan pidana, dan dia tetap ikut, bahkan ikut serta mengatur, maka dia bisa masuk kepada turut serta atau minimal masuk ke dalam ketentuan pasal 21, yaitu pembantuan. Karena perannya itu nyata dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana. Ya, sehingga sekali lagi
hati-hati, ada 4 pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk melihat permasalahan ini secara jernih. Yang pertama, apakah orang ini tahu perintah tersebut melanggar hukum? Yang kedua, apakah dia punya ruang untuk menolak atau melamporkan perintah tersebut? Yang ketiga, apa kontribusinya dalam perbuatan pidana tersebut? Apakah inti atau secara administratif? Yang ketiga, ini yang penting, apakah bukti? Apakah ada bukti perintah atasan tersebut dalam bentuk komunikasi? Apakah chatting, surat, arahan, perintah, atau pertemuan yang dituangkan dalam rapat? Kalau misalnya jawabannya dominannya adalah tahu, bisa memilih, kontribusinya inti, ada bukti komunikasi, maka kalimat saya hanya menjalankan perintah itu adalah tidak kuat. Ingat, sebagai manusia yang diberikan akal, kita diberikan kemampuan untuk memilih antara benar dan salah. Kontribusi kita, hasil daripada pemilihan kita itulah yang menentukan tindakan pidana diajukan. Sekali lagi, cerdaslah dalam memilih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.